Di sana pulangku yang memuja selalu tanah Papua, pulau indah, petanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir Tokumadoran, fasilitator pemasaran program transformasi ekonomi Kampung Terpadu. Saya berharap dalam konferensi besar masyarakat adat Papua yang berada di Kabupaten Kaimana hari ini bisa melahirkan sebuah rekomendasi terkait untuk dikawal dan didorong di DPR dan didukung oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah di Provinsi Papua maupun Papua Barat, untuk bisa mewajibkan wajib orang harus pakai noken gitu. Siapapun dia yang mau dari luar pun juga dia datang ke sini harus wajib pakai noken. Dan orang di Papua sini, orang yang ada di Papua maupun Papua Barat sini harus diwajibkan untuk pakai noken. Karena sesungguhnya kalau kearifan lokal ini kalau tidak memulai dari kita yang ada di Papua ini, maka tentu ini tidak akan bisa kita mendukung apa yang menjadi tujuan dan harapan cita-cita kita bersama untuk mengangkat kearifan lokal. Konferensi adat ini dari pameran yang saya lihat bahwa banyak potensi yang dimiliki oleh orang-orang Papua itu sendiri. Khususnya mama-mama ini sedang tenun noken dengan berbagai macam ciri khas. Nah, ini sulit di pemasaran. Maka saya selaku fasilitator pemasaran program transformasi ekonomi Kampung Terpadu tekad di Kabupaten Kaimana sangat berharapkan untuk ini dalam sebuah perda yang mewajibkan pada seluruh masyarakat di dalam segala aktivitas, baik itu di kantor maupun di mana saja, harus wajib untuk menggunakan noken. Nah, dari sisi itu maka kita juga bisa memberikan dampak juga kepada mama-mama dorang yang punya profesi, yang punya pencaharian dari anyaman noken ini. Itu harapan saya, sehingga ini harus perlu diseriusi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan mama dorang dari Kampung Yamor, tentunya ini memang kita prihatin juga karena stand ini dari tadi malam saya lihat sangat sepi-sepi sekali, noken sangat sepi, siang pun juga sepi, dan ini harus bisa didorong sebuah regulasi sehingga barang-barang yang dibuat ini bisa laku, bisa dibutuhkan oleh orang lain. Biasanya pertama kita buka stand Muta Etuai ini dari Stand apa ini namanya? stand Muta Etuai. Muta Etuai. Iya, Muta Etuai. Itu bahasa Yamor ya? Iya, bahasa Panyai Pantai Yamor. Yamor. Panyai tapi pantai, kita bagian pantai. Nah, itu waktu bikin Pesperawi itu kita buka ini. Sebelumnya itu kita biasanya jual hanya di rumah, di pasar, begitu. Nah, kita pernah juga ada dari pemerintah, bukan pemerintah daerah, dari provinsi. Mereka bilang kalau bikin kelompok. Jadi kita bikin kelompok, sudah kirim, tetapi sampai sekarang ini belum ada untuk khusus noken. Hanya kita jualan ini, kalau macam laku 100.000, 50 kita pakai beli kulit, yang 50 kita pakai makan ini. Jadi begitu Mama, nanti Mama dorang bentuk kelompok
usaha, toh. Jadi dari kelompok itu bisa disahkan oleh bapak kepala kampung. Kemudian mama dorang juga ikut terlibat dalam rapat musyawarah di kampung untuk penentukan program dana desa atau kan prospek untuk pengembangan ekonomi. Ini mama juga bisa usulkan untuk ada diberikan juga sebagian dana juga buat mama dorang supaya bisa mengembangkan mama dorang punya usaha ini. Kalau belum sampai ke tingkat pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, mama dorang bisa lewat itu dulu, lewat pemerintah kampung, lewat dana prospek. Dana prospek itu dana khusus untuk orang-orang Papua. Itu mama dorang bisa bicara dalam dengan kepala kampung lewat musyawarah itu supaya bisa dianggarkan untuk kelompok. Yang penting kelompok, jangan masing-masing orang. Kalau masing-masing orang uang tak cukup. Tapi kalau dibuat dalam satu kelompok dibagi berapa, mama dorang bisa beli bahan-bahan untuk ditenun. Lalu kemudian bisa cari lapak di mana, taruh lapak di Sorong atau taruh lapak di kabupaten sini, bisa ada yang jaga supaya barang-barang ini akan bisa terjual. Kalau cuma kita buat saja baru tidak ada yang beli, maka tidak ada yang jalan. Olehnya itu tadi saya berharap di sidang adat ini harus melahirkan sebuah rekomendasi yang mendesak kepada pemerintah daerah, kepada DPR untuk melahirkan sebuah peraturan daerah khususnya untuk diwajibkan semua orang yang mendiami tanah Papua maupun Papua Barat ini harus pakai noken. Kalau seperti begitu berarti semua orang akan beli noken. Kalau tidak begitu maka barang ini kita buat ini. Nah, kita harus mendukung kearifan lokal yang ada ini, budaya adat yang ada di tanah Papua ini, dan kita mewajibkan ini untuk pakai noken. Kalau kita yang tinggal di Papua ini kalau cara pakai noken belum tentu orang dari luar juga akan membudayakan hal ini. Nah, makanya kita di sini harus seragam dulu, baru orang-orang yang dari luar datang ke Papua itu wajib harus beli noken.